ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sholihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saudaraku semua yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah, biidznillah, wa bi'aunillah, dan terus kita lancarkan, kita serukan, kita semangatkan untuk berdakwah kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah, karena sesungguhnya mereka fahum la ya'lamun, fahum la yash'urun. Dia tidak menyangka, dia tidak mengira bahwa alirannya, golongannya adalah golongan yang mana oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan termasuk aliran yang berbahaya, aliran yang golongan yang memang sudah diperingatkan oleh Nabi dengan ciri-cirinya yang sudah kita yakini dulu. Yaitu apa? Yang paling fatal adalah mengkafirkan selain golongannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Dan ini terus dikembangkan, bukan terus dikembangkan bahasa saya, terus ditanamkan, ditancapkan kepada satu-satunya jamaah dengan istilah jamaah swargo, gak jamaah rokok. Paling sah,
paling awal, paling dhisik. Pokoknya serba paling. Kalau serba paling itu kan sudah ya luar biasa. Kalau sudah paling itu kan ya paling awal, paling dhisik, paling sah, paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengatakan jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Saya lihat itu saat-saat ini mereka seakan-akan membaur. Mereka seakan-akan menghilangkan jejak jelek. Artinya statement atau masyarakat yang dulu sudah mulai mengerti tentang kesesatannya, mengkafirkan dan sebagainya, itu seakan-akan dihapus dengan tindakan-tindakan. Ya kalau kita sudah tahu persis lah, namanya budi luhur, luhuring budi krona Allah. Budi luhur itu sebenarnya bagus, budi luhur itu ya. Luhuring budi karena Allah juga bagus. Cuman kok artinya dalam konotasi mereka itu berbohong. Budi luhur itu ya baik secara zahir saja, tetapi batinnya tetap mengkafirkan yang dibudi luhuri. Tetap dianggap tidak sah, tetap ahli neraka, tetap jelekir ning jero neraka bahasanya mereka. Jelekir apa jelekir. Wis mati wayah-wayah wajib masuk neraka. Kan seperti itu. Ini sudah tidak dipungkiri lagi. Anda bisa melihat misalnya ini anak-anak muda ini sedang dipromosikan. Anak-anak muda yang main di TikTok ini sedang memang kayaknya ada gerakan itu, gerakan untuk apa ya bahasa saya untuk lewat media-media. Tapi beranya di TikTok, dan itu bukan masalah agama yang ditampilkan, bukan kecerdasan masalah agamanya, kekuatan hafalannya, enggak, tapi hanya apa ya pokoknya kebaikan-kebaikan yang nampak luar, misalnya urusan dunianya lah, remaja-remajanya kegiatannya rapi lah, ada ini dan itu, ada silat, ada bazar, ada apa, ya itu aja. Lalu saya melihat itu enggak lebih dari itu. Jadi ya pokoknya lah ya krutak-krutuk itu bahasanya awake dhewe wong desa krutak-krutuk aja. Itu banyak sekali di TikTok ya, di TikTok. Nyanyi-nyanyi terus membuat quote kata-kata yang pendek-pendek, simpel-simpel. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Padahal seperti itu kalau dulu itu sudah masuk kategori pacaran itu ya. Dulu lah ya. Kalau tertib bener itu sudah masuk kategori pacaran itu. Tapi sekarang saya lihat generasi 354 banyak itu di YouTube itu ya. Di YouTube di mana di TikTok itu ngobrol-ngobrol. Mbak dari mana? Nanti kalau saya komen misalnya, saya yang komen misal di TikTok itu, nggak boleh melanggar. Langsung diblokir itu. Diblok itu apanya? Channel saya tuh diblok, tahu-tahu saya tidak bisa melihat, kok hilang, nggak bisa melihat, jadi diblokir. Ada yang bingung, itu siapa itu JRK, ribet itu JRK, rame. Itu ribet itu JRK, blokernya mbak. Ya, ada yang bingung tuh, itu tak komentari, anak buahnya Bapak Imam, jangan pacaran itu sama aja, itu pacaran itu. Sampai saya pernah bilang, itu kalau saya jadi pembina mubaliknya, sama daerah mana itu sampai tak oleh sampai tak pulangkan, itu kan MT rata-rata MT. Ya, mereka mendakwahkan seakan-akan menunjukkan ini loh eksistensi Islam jamaah, ini loh eksistensinya jamaah, generasinya kompak, generasinya banyak, generasinya teramu, terjaga. Tapi itu dalam hal-hal urusan dunia saja. Kalau saya melihat ya cuma alasan krutuk, bazar dan lain sebagainya, silat, terus apa-apa dan itu ya lagi-lagi kembali kepada asalnya sih. Wong ambilnya aja juga senangnya seperti itu, imamnya juga senangnya seperti itu, offroadan sana kemari, jalan-jalan sana kemari, ya menyontoh. Bahkan dulu kalau nggak salah lah ya, saya dengar itu remaja-remaja itu dibuatkan klub khusus menyaking apa-apa itu loh, dulu itu. Tapi sempat dulu ke Tawangmangu itu pernah belum? Sempat mau disambut juga dari yang punya
King sudah motor Yamaha King itu ada komunitas khusus remaja-remaja jamaah Islam jamaah itu. Nah, itu dakwah mereka saudaraku semua. Ngaji dong di jamaah dong, kayak gitu lah. Ngaji dong di LDI dong, kalau tahu dong. Jangan mendengarkan fitnah dong. Itu anak-anak bocil-bocil tuh di mana di TikTok. Itu dikira orang-orang luar tuh nggak tahu, padahal orang-orang luar tuh kadang-kadang menertawakan dengan tindakan-tindakan seperti itu ya alhamdulillah atas informasi yang didapatkan dari para mantan. Jelas sekali kok ya. Jelas mantan itu ratusan bahkan ribuan di tahun-tahun ini yang menjelaskan narasinya sama. Nasihatnya sama, yang didakwakan sama, bahwa golongan ini naudzubillah min syarri dzalik sudah kita yakini, kita sebarkan memang parah. Jamaah manut, sehingga saya katakan tadi kasihan orang-orang seperti itu tuh justru kita kasihan, jangan dibenci ya. Jadi benci rek, ya mesake awake dhewe iki mesake. Orang-orang seperti itu tuh niatnya mukhlis. Saya yakin orang-orang seperti itu niatnya pengen cari surgane tenanan, bahasane. Cari surgane tenanan, pengen tenanan cah. Tenanan. Adapun yang di atas kemudian membelokkan kanan ke kiri, yaitu ya orang-orang yang bisa dikatakan bahaya, itu orang yang khianat, orang yang mengkhianati kepercayaan itu. Makanya masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala, terus semangat dakwah kita. Nah, itu untuk orang luar ya. Baiknya itu untuk orang luar itu seakan bermanis-manis, bermanis-manis. Pokoknya ayo ngaji dong. Waduh, generasinya Islam jamaah bagus, tertib, diramut. Kenapa alasan Anda apa masih tetap dalam jamaah? Ya karena diramut sejak kecil sampai meninggal dunia. Apa terus diramut itu jaminan? Apa kemudian diramut itu jaminan? Bukankah Nasrani itu juga diramut, bukan hanya diramut, bahkan sampai kalau mendengar finansialnya dibantu total. Ketika ada orang yang murtad dari Islam kemudian masuk ke Nasrani, bukan hanya sekedar diramut, bahkan dibantu total, walaupun kemudian ada infak dan sebagainya. Tapi saya dengar ya dibantu, loyalitasnya dibantu total. Mungkin nggak dapat pekerjaan, mungkin nggak dapat uang, dikasih itu. Tapi apakah terus jaminan? Kalau jaminannya hanya diramut, tapi yang diramut pakai ramutan apa kan nggak tahu. Sama-sama meramut yang akhirnya akan dimakan. Nah, ngamut iwak, ngamut sapi yang akhirnya ujung-ujungnya dijual, diperas. Ini kan sama-sama diramut. Ya, sama-sama diramut. Jadi diramut dalam jamaah itu bukan ukuran kemudian benar dan tidaknya jamaah, tidak ada ukuran itu. Tidak ada ukuran. Yang ukurannya itu bagaimana landasan golongan ini. Atau apakah kemudian orang-orang selain Islam jamaah enggak diramut? Lalu perbedaannya diramut dan tidak apa dalam sisi kehidupannya? Hampir sama. Sholatnya tetap 5 waktu, ngaji, insya Allah di mana ada masjid, infak masih tersalurkan, zakat masih tersalurkan, ta'awun tersalurkan. Apa bedanya? Bedanya apa? Kan nggak ada bedanya. Jadi kadang-kadang mereka itu blunder dengan istilah diramut, dengan istilah apa itu, ini diramut oleh jamaah, oleh Bapak Imam. Padahal diramut Bapak Imam dalam bentuk apa? Kan masih kita bingung dalam bentuk. Kan dalam bentuk surat, berapa surat? Hanya nasihat bulanan yang hanya nasihat pokok dan sebagainya. Itu kan kemarin itu tadi malam ya, saya itu bawa kitab ngisi kajian. Ternyata di dalam kitab saya itu ada teks lama bulan April tahun 2014. Akhirnya saya juga senyum-senyum gitu. Kok netek nih gini, netek penuh. Akhirnya tak baca itu. Bapak-bapak izinkan ya biar sampean tahu, tak bacain teks. Oh ya. Tak bacain teks itu baru pembaca pertama nasihat pokok itu, ketawa-ketawa dia. Kok yang ngono melihat nasihat pokok itu. Pokoknya jangan terpengaruh
harus tetap dalam jamaah, memerlukan dan mempersungguh karena di jamaah dia macam apa. Oh, tak tunjukin ini loh. Ini take no. Take gitu no. Loh, Arab kabeh kan. Arab nopo niki pegon. Dikira Arab gundul. Iki Arab gundul sedaya nih tan. Iki pegon ya, tak kira kok Arab kabeh itu. Ya. Jadi bahan ketawaan. Nah, jadi bahan ketawaan. Jadi itu bentuk di rambutnya misalnya. Tetapi pada ujung-ujungnya ya andalah para warga Islam jamaah lah yang merambut sejatinya, yang merambut imamnya, yang merambut Bapak Imam. Bukan Bapak Imam merambut Anda dari sisi apa? Wong sing setor infak yo sampean. Sing ngirim infak yo jenengan niku. Anda dikasih 100.000 atau sampai di atas ya mungkin 200 sampai 300 lah. Dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Dengan persyaratan yang harus ini dan itu. Itu pun diberikan atas nama apa? Atas nama du'afa. Atas nama du'afa. Artinya du'afa itu ya kalau nggak du'afa pun itu kemudian dibagi diseleksi dengan ketat. Tidak boleh rumahnya di keramik, tidak boleh punya sepeda motor, tidak boleh punya HP. Tidak boleh dikasih. Kalau sampai dia punya HP, punya sepeda motor, maka dicabut itu apa namanya bantuannya, justru maka akan dibebankan setiap sepeda motor dan HP itu kena infak. Kena infak saudaraku semua. Di sini itu yang punya sepeda motor kena infak 2.000. Dulu waktu saya masih di dalam, Allah alam sekarang apakah naik apa dihapus. Jadi infak 2.000 yang punya HP, yang punya yang punya sepeda motor. Jadi ada aja celah-celah untuk menarik, untuk merekrut uang, untuk mengambil uangnya jamaah itu ada aja caranya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah. Alasan apa lagi bagi kita untuk tidak berdakwah, untuk berhenti berdakwah kepada saudara kita di Islam jamaah? Kuatnya mereka. Wah, sampai itu remaja-remajanya itu dilihat di TikTok itu. Saya juga sekali kalau malam ya pas belum tidur yang buka-buka itu 354 so ngobrol sama temannya. Nah, lalu itu ketika kepada orang luar misalnya, kepada orang luar itu mencari simpati. Cara bahasan mereka diamar ma'rufi. Kemudian setelah mau diamar ma'rufi dijadikan mu'alaf. Padahal mu'alaf itu kan orang Kristen, orang Yahudi Nasrani, orang kafir yang kemudian masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Sementara di Islam jamaah, pokok dari golongan apapun, pokoknya selain Islam jamaah, kemudian dia masuk dalam jamaah, namanya mu'alaf. Walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang da'i, yang kemudian baru masuk dalam Islam jamaah, mereka sebut dengan istilah namanya mu'alaf itu. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tapi dia bagus ya sama orang yang mau ditarget itu bagus. Tapi ketika bersama mantan, ketika masih dengan mantan itu rubah-rubah sikapnya. Ada satu dulu dipenci, tidak boleh menelpon, tidak boleh menyapa, tidak boleh berhubungan, tidak boleh mengundang, tidak boleh diundang, tidak boleh bertamu, tidak boleh menamu, tidak boleh melancarkan pokoknya macam-macam dulu. Terus rubah lagi. Boleh ya sebagai bentuk budi luhur, karena memang ini sedang menjadi pantauan MUI untuk paradigma baru sampai sebatas apa, apakah masih mengkafirkan, apakah masih membenci kepada para mantan. Akhirnya MUI juga turun tangan dalam pantauan. Saat itu bagus dengan mantan bagus, jauh itu udah salaman, nanyakan Ustaz Iwan bagaimana kabarnya. Sekarang manggilnya Ustaz Iwan. Kalau imam daerahnya ketemu aku, Ustaz bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, pripun jenengan? Alhamdulillah bagus. Bakal imam daerah juga pripun? Piye Mas, kabare Mas? Alhamdulillah udah sepuh.
Kalau dulu masih juga dipanggil wan gitu, terus sekarang saya udah keluar dipanggil, "Iya Mas, kabar Mas?" "Alhamdulillah bah, apik bagus." Pelin plan, lalu kemudian beberapa tahun kemudian rubah lagi, diem. Nah, jadi nggak bisa konsisten menyikapi mantan itu, saya bingung. Nah, saya katakan bingung itu aja itu. Iki piye jane to nek di alus kok anti membuat kerancuan dalam jamaah. Sampai itu pernah ya, sampai pernah ada itu karena pengurus-pengurus daerah itu sempat bagus dengan saya komunikasi, akhirnya ngobrol biasa. Itu ada satu wakil imam desa, daerahnya itu, wakil imam daerah. Langsung pas nasihat itu, kita ini sebagai pengurus harus menjadi contoh. Kalau sudah dilarang oleh Bapak Imam, kalau sudah oleh Bapak Imam, ya sudah, nggak ada tawar menawar. Taat awake dina Bapak Imam. Marah-marah dia karena melihat jamaah atau pengurus-pengurus yang lain mulai cair dengan para mantan. Ya, pokoknya pengurus itu tadi pelopor. Bahkan saya dekat rumah saja yang nasihat itu. Ketika dia punya hajat saya nggak diundang. Padahal ribuan tamunya. Nggak apa-apa, saya juga tidak disuruh untuk rewang bahasanya. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Itu karena memang dia sangat mengamalkan perintahnya Bapak Imam. Wih, mantap. Padahal orang ini sebenarnya yang saya katakan ini, wakil ini sebenarnya dia mau juga kena sebenarnya. Waktu di maklumat dia sebenarnya juga kena juga. Karena memang saat dia dan saya itu, beliau dan saya itu memang dekat hubungan, sering hubungan dengan Syekh Khalil saat tahfidz, ngurusi tahfidz itu. Nah, tapi ya karena untuk cari muka, lagi-lagi cari muka dan cari aman biar agar terlihat loyal dan aman juga, dia sebagai pemimpin pertama untuk melawan para mantan. Wih. Makanya ketika sudah mulai cair nih, ada segelis cair, ngobrol, mereka nggak mau, dia nggak mau. Pokoknya kekeh perintah Bapak Imam. Balik lagi. Ya. Akhirnya entah situasi apa, kemudian nasihatnya imam itu mengatakan kalau sudah keluar wis metu yo joleh mlebu ning komplek-komplek jamaah, joleh keluar ning jumlah masuk di komplek-komplek jamaah, gedung-gedung jamaah, masjid-masjid jamaah dilarang, tak boleh ya, tak boleh. Akhirnya balik lagi, kuwajem meneh, nah wis kuwajem meneh pokoknya. Nah, itulah saudaraku semua fenomena-fenomena cara mereka menutup, memagari jamaahnya, berbolak-balik bolak itu artinya tidak konsisten. Satu sisi ini, Nah, tapi ketika sudah diajak, ayo kita bukan bahasa debat lah, agama kok debat, diskusi, lebih pada diskusi. Ayo kita diskusikan sebenarnya bagaimana mereka kok sampai keluar, mereka ya kita kok sampai keluar itu sebenarnya bagaimana, apa yang terjadi dalam Islam jamaah ini, ada apa ini kok sampai ditinggalkan umatnya, ditinggalkan jamaahnya, ya, ditinggalkan jamaahnya ratusan bahkan ribuan. Setelah para mantan mengungkapkan dread, ya seakan-akan Islam jamaah itu ya apa bahasanya, belawur tinggal, bahasa belawur tinggal itu ya enggak, koyo enggak ngerti apa-apa, mengalihkan, misalnya di hadapan jajak bicara seperti ini, mengalihkan wajahnya ke sana. Ketika alirannya dibahas tuntas, dikupas tuntas, dioncei bahasanya, baik di YouTube, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya, mereka sama sekali tidak bergeming untuk meladeni melawan para mantan. Tidak. Tetapi yang mereka lakukan adalah memagari. Padahal kalau saya boleh jujur, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, banyak kok jamaah itu jadi pengen ngerti asli kemampuannya orang-orang jamaah dan kemampuan mantan itu bagaimana, pengen tahu diskusinya. Setuju? Setuju nggak? Misalnya diadakan diskusi gitu di forum lokal maupun nasional, kita siap, para mantan kita siap. Ya, setuju kan? Setuju disiarkan di YouTube, di kanal-kanal YouTube kan banyak, di YouTube atau di TV nasional dan sebagainya.
Banyak sebenarnya. Nah, jadi gitu. Nah, malahnya awal dewi sosok kadang-kadang ya itu tadi. Kadang mereka tuh kayak tidak respon, cuek bebek. Jadi kalau misalnya nih kasus seperti yang lagi rame nasab ini, kan imbang itu. Ibarat tinju itu kita jotos, mereka nangkes, mereka jotos, kita nangkes kan gitu. Isu nasab itu loh, isu nasab Ba'alawi itu yang satu menyerang dari pihak Kiai Haji Imaduddin dan teman-temannya itu, menyerang dengan berbagai data valid. Lo alami swab, saya juga tidak tahu secara detail data-datanya dan saya tidak mengikuti, cuman ya beritanya itu dari pihak habaib yang dibantu para kiai-kiai, para pemuda-pemuda, ulama-ulama mudanya Gus Wafi, Gus Rumail, Idrus Ramli, Idrus Ramli dan sebagainya. Imbang, ibarat satu peperangan itu imbang. Sementara mantan ini kayak dicuekin, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau logikanya orang luar seperti ini, insya Allah pakai analogi seperti ini. Kalau mantan membongkar kemudian Islam Jamaah diam tidak mau membantahnya, berarti apa yang disampaikan mantan benar adanya. Itu aja. Kalau mantan menyampaikan dengan begitu vulgar dan penekanannya jelas, kok tidak dibantah satupun oleh warga-warga Islam Jamaah, dibantah pengurus-pengurus pusat Islam Jamaah, berarti apa yang disampaikan mantan benar adanya. Benar adanya dong. Gimana tidak, wong sudah dibongkar seperti ini tidak ada respon. Tapi mereka diam-diam memagari. Ya, dengan punya tim pemakaran dan tim bersih-bersih, tim basyiran wa nadhiran bahasanya, tim bersih-bersih atau tim basyiran wa nadhiran, tim memberi nasihat, kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Kalau itu namanya tim surga neraka, wis mantap. Jadi kita itu sebenarnya menunggu itu. Dan bukan hanya kita, jamaah-jamaah juga saya kira juga sama. Sebenarnya perdebatan antara mantan dan tidak mantan itu di sisi apa ya? Kok sama sekali Islam Jamaah itu tidak mantan, dia tidak mantan itu yang Islam Jamaah itu enggak memberikan perlawanan sama sekali. Itu tadi kayak semacam tinju ya, pemainnya sendiri itu aja. Tapi alhamdulillah akhirnya tercerahkan. Akhirnya bisa dipahami, akhirnya bisa dimengerti, akhirnya bisa diyakini dan banyak yang hijrah. Alhamdulillah. Dan banyak yang kemudian menyatakan keluar dari Islam Jamaah. Setelah sekian tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun di dalam. La haula wala quwwata illa billah. 70 tahun saudara semua. Jadi enggak semudah memang keluar dari Islam Jamaah itu, enggak semudah itu. Keluar dari Islam Jamaah itu enggak semudah yang Anda bayangkan yang belum pernah masuk di dalamnya. Oh, tinggal keluar ngapain ngoceh. Tinggal keluar aja, ngapain mau ditarik infak, ngapain mau dituduh ngaji tertib seperti itu. Memberatkan dan sebagainya. Iya, itu bagi Anda yang tidak pernah di dalam. Tapi bagi orang yang pernah di dalam, ya nggak seperti itu. Konsepnya gak gunung. Artinya dia harus menghilangkan syubhat-syubhat yang tinggi, syubhat-syubhat yang kuat, syubhat-syubhat yang memang menyangkut di dalam hatinya sampai benar-benar bersih. Itu. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, ayo ya, ayo terus buka akal sehat kita, akal waras kita dan akal selamat kita. Terus semangat membina, terus semangat untuk berdakwah, terus semangat untuk mengandani kepada anak-anak, kepada sahabat-sahabat kita di Islam Jamaah agar mereka terbuka. Kasihan ditipu oleh imamnya, ditipu oleh pengurusnya, yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya pakai duit, yang dibahas itu duit, ujungnya seperti itu saudaraku semua.
Jadi nggak ada lain, mulai dari persenan, bantuan dan lain sebagainya. Oke, insya Allah demikian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك